Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah psikologi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Zamroni MPD. Perkenalkan, nama saya Rini Mulyaningsih, nomor induk mahasiswa 2402022, Prodi PIAUD, kuliah di STIT Ihsanul Fikri, akan mengambil judul Psikologi Sosial. Psikologi sosial. Apa itu psikologi sosial? Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata, dibayangkan, maupun tersirat. Ilmu ini mencakup berbagai aspek interaksi manusia dan memahami dinamika sosial yang kompleks. Konsep dasar psikologi sosial. 1. Diri dan identitas. Diri, pemahaman seseorang tentang siapa mereka. Dalam artian, siapa mereka di lingkungan sosial. Apakah dia seorang pekerja keras, penyendiri, atau bahkan orang yang sederhana. Identitas sosial. Bagian dari konsep diri yang berasal dari keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Menyangkut elemen utama. 1. Kategori sosial, kelompok etnis, agama, jenis kelamin, dan usia. 2. Peran sosial sebagai ayah, ibu, anak, dan pekerja. 3. Status sosial, kedudukan dalam masyarakat. 4. Kepribadian. Kepribadian sosial, sifat dan karakteristik. 5. Nilai dan keyakinan. Dua. Persepsi sosial. Persepsi sosial, proses memahami orang lain termasuk pembentukan kesan dan atribut perilaku. 3. Sikap dan perilaku. Sikap evaluasi positif atau negatif termasuk objek, orang, atau konsep. Teori disonansi kognitif menjelaskan bagaimana ketidaknyamanan akibat sikap yang bertentangan dapat memotivasi perubahan sikap atau perilaku. Proses dan pengaruh sosial. 1. Konformitas. Perubahan perilaku atau kepercayaan untuk menyesuaikan dengan norma kelompok. Terjadi ketika individu mengikuti pendapat, perilaku, atau kebiasaan kelompok. Tujuannya untuk menghindari konflik dan penolakan atau mencapai keamanan dan keselamatan. 2. Kepatuhan. Kepatuhan mengikuti perintah langsung dari orang yang mengikuti otoritas. 3. Pengaruh kelompok. Kelompok sosial dapat mempengaruhi perilaku individu melalui norma kelompok dan tekanan sosial. Pengaruh kelompok dapat berpengaruh positif dengan peningkatan motivasi. Kelompok dapat meningkatkan motivasi individu untuk mencapai tujuan. Selain itu, pembelajaran sosial. Kelompok memungkinkan individu belajar dari orang lain dan mengembangkan keterampilan sosial. Dukungan emosional. Kelompok dapat memberi dukungan emosional dan mengurangi stres. Pengaruh kelompok juga akan berpengaruh negatif, terutama ketika mendapatkan tekanan dari kelompok. Mereka akan terpaksa mengikuti keputusan kelompok meskipun tidak setuju. 2. Konflik. Kelompok dapat mengalami konflik
dan kesalahpahaman. Aplikasi psikologi sosial. Psikologi sosial memiliki aplikasi dalam berbagai bidang di antaranya. Satu, pendidikan. Meningkatkan dinamika kelas dan metode pengajaran. Dua, pemasaran. Memahami perilaku konsumen dan strategi branding. Tiga, hubungan internasional. Mengatasi konflik dan mempromosikan kerjasama antar negara. 4. Kesehatan masyarakat. Mengubah perilaku kesehatan melalui kampanye sosial. Penelitian dalam psikologi sosial. Penelitian sering melibatkan eksperimen dan survei untuk memahami fenomena sosial. Studi terkenal seperti eksperimen konformitas, risk, dan studi penjara Stanford memberikan wawasan mendalam tentang perilaku manusia dalam konteks sosial. Kesimpulan, dengan memahami psikologi sosial, kita dapat lebih baik mengelola hubungan interpersonal dan memecahkan masalah sosial yang kompleks melalui pendekatan yang berpusat pada manusia. Demikian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.